Halo, Assalamualaikum, kembali lagi. Kali ini saya akan menceritakan alur film dari Dylan WY ini. Film ini adalah kelanjutan dari film Dylan sebelumnya, di mana di film ini menceritakan kisah masa kecil Dylan yang bertemu dengan cinta pertamanya. Penasaran kan, bagaimana kelanjutan dari kisahnya? Langsung saja menuju ke alur ceritanya. Buat kamu aja, Mary. Selamat makan ya. Tahun 1983, terlihat Dylan kecil yang baru saja pindah dari NTT ke Bandung bersama keluarganya. Dia disambut oleh kakak sepupunya bernama Ida dan juga dua orang abang sepupunya. Lu kenapa nggak ikut? Di malam harinya, Bunda menyuruh Dylan untuk segera tidur karena besok dia harus pergi ke sekolah. Kan besok udah diurus jauh-jauh hari sama Kak Ida soal Disekolahin dulu. Dylan datang ke kelas dengan terlambat karena harus menyelesaikan registrasi dulu. Terlihat teman-teman di kelas ini sangat senang melihat kehadiran Dylan, karena ternyata dulu sebelum pindah ke Timur Timur, Dylan sempat bersekolah di sini juga. Ya, sudah, nggak apa-apa. Silahkan. Temannya yang bernama Nanang meminta Dylan untuk duduk di dekatnya. Namun Dylan yang melihat ada siswa Cina cantik, malah dengan seenak hati duduk di samping siswi tersebut. Atika siapa? Tuh, yang tulis di papan. Karena kursi itu adalah kursi milik Atika, akhirnya Dylan pun duduk asaran dengan siswi cantik itu. Dia pun bertanya pada Nanang mengenai siswi itu, dan di sini Nanang menjelaskan bahwa siswi itu adalah murid baru yang bernama Melin. Itu yang duduk di bangku depan sih. Baru 6 bulan lah. Tak lama kemudian, ibu guru menyuruh Dylan untuk memperkenalkan dirinya lagi di depan kelas, meskipun pada umumnya seluruh siswa sudah mengenal Dylan. Alhasil, Dylan yang orangnya tengil bin jahil malah menggoda Melin. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya bukan murid baru di sini. Yang murid baru itu Mei. Ketika jam istirahat, Nanang, Fajar, dan Agus ngobrol layaknya teman lama dengan kocak. Ubah, masih laki-laki aja. Tak lama kemudian datanglah Wulan yang menegur Dylan karena ngegodain Melin di depan kelas. Ya, biar kamu Nanti nurut. dari kasihan tahu Smelin. Dan datang pula si Wati, sepupu dari Dylan, yang tiba-tiba malakin Dylan. Ya. Kamu udah ke rumah kakek belum? Mana uangnya? Ya, Di siang harinya setelah pulang sekolah, Dylan pergi ke rumah kakeknya untuk mengantarkan makanan dari sang bunda. Assalamualaikumnya. Assalamualaikum kek. Wah. Timur. Iya. Baru kemarin. Dylan pergi mencari teman-temannya yang ternyata sedang bermain bola. Dan karena Dylan sang bos sudah datang, akhirnya mereka pun pindah tongkrongan ke pos ronda. Di pos ronda, Dylan yang penasaran banget dengan Melin, terus menanyakannya pada Nanang. Dan di sini Nanang menjelaskan bahwa jika Dylan ingin merebut hati Melin, maka Dylan harus mengalahkan Furian, siswa yang paling cerdas di kelas mereka. Ya. Juara kok. Kamu juga suka ya? Sukanya. Keesokan harinya, singkatnya, Bu Guru pun datang. Bu Guru menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan buku PR. Namun ternyata Melin tidak membawa buku PR-nya. Dylan mulai aksi konyolnya dengan bertanya seperti ini. Ya, Dylan. Lalu? Terus kenapa dibawa-bawa ke sekolah? Dan hal itu pun berhasil membuat Melin tersenyum. Kamu kenal? Ayo, PR-nya boleh dikumpulkan di depan. Ketika sudah pulang sekolah, tiba-tiba saja Dylan dan teman-temannya dicegat oleh seorang siswa kelas 6 bernama Anhar yang memiliki rambut keribo seperti ini. Dengan petantang petenteng, Anhar pun bertanya, apakah Dylan berani melawan? Dan tentu saja, Dylan yang kelak akan menjadi panglima tempur geng motor Bandung pun tanpa basa-basi langsung berbaku hantam dengan Anhar dan pulang dengan wajah yang babak belur. Wi. Berantem. Karena tak mau dimarahin bunda, Dylan pun segera menjelaskan bahwa dia hanya membela diri saja. kok mau aja diajak berantem. Di sore harinya, ketika ingin mengaji, Dylan pun bertanya pada Nanang, siapakah pemimpin geng Anhar? Nanang pun menjelaskan bahwa pemimpin mereka adalah Gigin, anak orang tentara, nyata juga suka pada Melin. Tak lama kemudian anak-anak ini pun disuruh mukul beduk oleh marbot masjid.
Namun karena mukulnya nggak bener Mang Musron, si marbot masjid yang tensian ini pun jadi marah-marah pada Dilan. Ya, Taha. Mang Musron. Musron sih. Astagfirullah. Hari pun berganti karena jadian kemarin dan Anhar pun disidang di kantor kepala sekolah. Di sini Anhar pun mengatakan bahwa dia hanya disuruh oleh Gigin dan mereka pun disuruh berdamai oleh kepala sekolah. Keesokan harinya, Dilan bersama teman-temannya pun pergi bermain. Dan tanpa sengaja mereka melewati tempat orang-orang memasang porkas, yang mana pada masa itu judi masih dilegalkan oleh pemerintah. Lagi ngapain? Oh, bisa. Mau masak nggak? Ya, tadi bilang dulu. Dosa. Setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan melewati kuburan, hingga mereka berhenti di sebuah pohon besar. Dan disinilah Dilan menemukan setampah sesajen, yang mana menurut keterangan dari Nanang sesajen itu diberikan oleh para pemain porkas yang meminta nomor pada bangsa jin. Tanya mah, itu buat itu. Bukan aja. Punya orang kan? Saat asyik ngomongin Meilin, namun tiba-tiba saja mereka dihampiri geng anak kampung sebelah yang tak terima jika mereka bermain di tempat ini. Awalnya Dilan tidak mau berkelahi, namun ketika dikatain anak monyet, akhirnya tensi Dilan pun mendadak tinggi dan mereka pun berbaku hantam. Untungnya, di tempat itu ada warga yang sedang mengangon kambing, hingga akhirnya mereka pun dipisahkan. Singkatnya, Dilan pun ke rumah dan kondisinya yang kumal serta memar membuat sang bunda jadi terkejut. Dilan pun menjelaskan bahwa dia terpaksa berkelahi karena dia tidak terima jika bundanya dikatain monyet sama orang lain. Mereka menghina bunda. Mereka bilang aku anak monyet. Bunda dong monyet. Di sore harinya, Dilan bersama teman-temannya sedang bermain mikrofon guna mangser syair untuk mengingatkan orang salat. Namun tiba-tiba mereka malah dimarahin oleh Mang Musron. Mang Musron pun mengambil alih mic tersebut dan mengumandangkan syair-syair. Namun karena suaranya jelek langsung, setelah selesai salat maghrib, tiba-tiba Mang Musron kebelet berak dan tanpa berdoa, Mang Musron pun langsung pergi lari ke WC. Melihat itu, Dilan yang emang udah dendam banget sama Mang Musron, pun diam-diam mengikuti Mang Musron dan menguncinya dari luar kamar mandi. Tak lama kemudian, Mang Musron pun teriak-teriak yang membuat jemaah langsung menuju kamar mandi. Warga pun segera membuka tali pengunci pintu itu, dan Mang Musron pun langsung keluar, sambil marah-marah, karena hampir saja dia mati kebauan mencium EN-nya sendiri. Kamu? Hah? Bukan. Kamu? Bukan. Kamu bagaimana? Hah? Saya asma tahu. Hari pun berganti pagi itu, dan bersama teman-temannya menghampiri Melin untuk menanyakan siapakah yang paling dicintai Melin di dunia ini. Kalau kata kakekku, Tuhan mah jangan dilawan. Mendengar jawabannya, Dilan pun jadi minder. Ya bagaimana saingannya Tuhan coy. Hari pun berganti pagi itu, Dilan kembali melakukan aksi konyolnya dengan menyuruh Nanang menempelkan kertas di punggungnya yang bertuliskan bodyguard. Dan ketika melihat tulisan itu, Melin pun tersenyum kecil. Namun ketika Melin sedang melihat temannya berolahraga di lapangan, dan Dilan sedang jajan di kantin, tiba-tiba saja seorang siswa bernama Aceng Ketapel diam-diam mengintip Melin dengan menggunakan rautan pensil berkaca. Untungnya kejadian itu diketahui oleh Nanang yang langsung menangkap si Aceng. Nanang pun segera melaporkan kejadian itu pada Dilan, dan tentu saja Dilan pun auto marah. Bodyguard. Apa? Melin nangis. Kenapa? Melin nangis karena diintip sama si Aceng Ketapel pakai rautan yang ada kacanya dari sepatu. Aceng pun meminta maaf pada Melin, namun Melin cuma bisa menangis. Dilan yang tadinya mau ngamuk, tiba-tiba nggak jadi ngamuk, melihat tampak Aceng yang cupu abis. Dan dengan nasihat dari Dilan, akhirnya Melin pun mau memaafkan si Aceng. Minta maaf. Gak akan maafin. Maafin Aceng, Meli.
Sepulang dari sekolah, Dilan pun pergi ke rumah kakeknya. Di sini Dilan memberikan cerutu yang kemarin dia ambil dari sesajen dan berkata pada sang kakek bahwa cerutu ini berhasil Dilan rebut dari musuhnya sang kakek. Namun, tak mau cuma-cuma, setelah memberikan cerutu sesajen, Dilan pun lantas memberikan pertanyaan pada kakeknya mengenai pernikahan beda agama. Dan tentu saja pertanyaan itu membuat sang kakek jadi terkejut, mengingat Dilan yang masih sekolah di kelas 5 SD. Kamu masih kecil sudah nanya begitu. Memangnya kamu mau menikah dengan beda agama gitu? Iya. Di sore harinya, setelah salat maghrib, Dilan pun lanjut mengaji dan mendengarkan ceramah kakeknya yang membahas tentang siksa neraka. Sebagai orang yang beriman, hak kita dari siksa api neraka. Hari pun berganti pagi itu. Dilan masuk ke kelasnya dan tiba-tiba saja dia memberikan sebuah hadiah untuk Tolong kasihin ke Melin. Kasih sendiri. Kamu aja yang kasih. Iniin pun membuka hadiah itu. Namun bukannya berisi novel romantis seperti yang dilakukan pria-pria pada umumnya. Di sini, Dilan malah memberikan novel siksa neraka. Sepulang dari sekolah dan pun dikejutkan akan kehadiran neneknya dari Aceh. Terlihat sang nenek yang biasa dipanggil Mak, begitu menyayangi Dilan. Ini siapa? Ini Dilan, Mak sih. Masya Allah. Berapa tahun? Hari pun berganti pagi itu, tiba-tiba Atika mengembalikan novel siksa kubur dari Dilan karena novel itu dianggap tidak sesuai dengan keyakinan. Katanya. Ketika pulang sekolah, Dilan kembali dicegat oleh Anhar. Dan di sini, Anhar berkata bahwa Gigin ingin bertemu. Ngomong apa? Gen? Terlihat Gigin marah karena Gigin mendapatkan laporan dari Anhar bahwa Dilan telah memberitahu kepala sekolah bahwa Giginlah yang telah menyuruh Anhar menyerang Dilan. Namun tentu saja Dilan menyangkalnya karena justru Anharlah yang telah mengadu kepada kepala sekolah bahwa Giginlah yang telah menyuruh Anhar. Hampir saja baku hantam kembali terjadi di sini. Namun, untungnya ada Pak Danu yang membuat mereka tidak jadi berantem. Hari pun berganti. Aku naon. Siang itu terlihat para siswa yang bersemangat karena hari ini mereka akan menghadiri acara pesta ulang tahun Mian. Namun terlihat Dilan yang sedikit kecewa karena ternyata Dilan tidak diundang. Mengetahui itu, Nanang dan teman-temannya pun jadi tidak ingin datang juga. Namun, di sini Dilan melarangnya dan menyuruh mereka agar tetap datang sebagai mata-mata. Pestanya gimana? Tapi udah datang. Dilan pun akhirnya pulang sendirian dan disinilah dia kembali dicegat oleh Gigin dan kawan-kawan. Kenapa lagi? Kemarin belum. Ngomong apa lagi? Di tempat lain terlihat teman-teman Dilan sedang bersukacita merayakan pesta ulang tahun Melin, sementara Dilan harus bertarung melawan Gigin sendirian. Hari pun berganti. Terlihat Bu Guru dan teman-teman Dilan yang datang ke rumah Dilan untuk menjenguknya. Bu Guru pun meminta Bunda untuk datang ke sekolah besok karena ternyata orang tua Gigin yang merupakan tentara tidak terima dengan kejadian ini. Harusnya dihukum. Iya. Aku juga berantem itu karena melawan, Mas. Di tengah perbincangan, Bunda pun menyapa Melin dan menanyakan apakah Dilan sering mengganggunya di sekolah. Si Dilan. Cina. Sampai beli kamusnya. Pulang dari rumah, di sini Bunda mendekati Melin dan memuji kecantikan Melin. Melian. Sebelum pulang, Melin meminta maaf pada Dilan karena kemarin tidak mengundang Dilan. Di sini Melin merasa bersalah sebab gara-gara tidak mengundang Dilan. Jadinya Dilan malah harus bertemu dengan Gigin dan berbaku hantam. Ya, makasih. Iya, nggak apa-apa. Keesokan harinya di sekolah, Dian memberikan hadiah kembali pada Melin dan ketika dibuka, ternyata isinya adalah buku penuh dengan permintaan maaf yang diulang-ulang berjanji tidak akan mengganggu lagi. Dan lagi. Sejak saat itu, hubungan Dilan dan Melin pun menjadi semakin akrab. Dilan pun berkali-kali menulis kapur di sepanjang jalan. Hal itu Dilan lakukan dengan alasan supaya Melin tidak tersesat. Dan benar saja, ketika Melin pulang sekolah, dia melihat kapur yang digaris dari sekolah sampai tepat di depan rumahnya. Hal itu membuat Melin mulai jatuh hati pada Dilan.
Hari pun berganti di sekolah. Tiba-tiba Dian dipanggil bundanya yang memperkenalkan Dilan dengan seorang tentara yang tak lain adalah ayahnya Gigin. Di sini bunda pun mengatakan bahwa selain tentara, ayahnya Gigin ternyata teman ayahnya Dilan, dan di sini sang tentara menambahkan bahwa ternyata ayahnya Dilan adalah seniornya papahnya Gigin. Siapa bunda? Papahnya Gigin itu kawan ayahmu. Kayak mana kau? Mengetahui pangkat ayahnya lebih tinggi dari pangkat ayahnya Gigin, keesokan harinya Dilan pun menjumpai Gigin untuk mengajaknya berbaku hantam, kecuali jika Gigin mau meminta maaf pada Dilan sekarang juga. Berantem satu. Lupain ayah kami siapa? Lupain ayah. Gigin, yang sepertinya sudah tahu bahwa ayahnya, Dilan pangkatnya lebih tinggi, akhirnya langsung ciut dan meminta maaf pada Dilan. Sejak itulah mereka pun kini berteman baik. Saya juga minta maaf. Maaf, Pak. Bulan Ramadan pun tiba, dan diajak temannya untuk mengikuti pesantren kilat di sekolahan. Bulan Ramadan itu hanya kebaikan yang diberikan Allah kepada kita yang rajin Ramadan selain kita diwajibkan. Di sore harinya menjelang waktu berbuka, Melin datang ke sekolah untuk membawakan Dilan takjil berbuka puasa. Hal itu berkali-kali Melin lakukan hampir di sepanjang bulan puasa. Kamu ikut pesantren, kamu beda agama. Aku bawa makanan buat kamu. Sheshe Mary. Menjelang lebaran, keluarga Dilan pun memutuskan untuk pergi ke Aceh, dan mereka pun merayakan lebaran di kampung halaman Maksi, yaitu Aceh. Masih ada tamu. Siapa? Assalamualaikum. Tak lupa, Dilan mengirimi surat untuk Melin di Bandung, karena pada zaman itu belum ada handphone poliponik, apalagi Android. Hari ini rencananya mau. Seminggu setelah lebaran, Dilan dan keluarganya pun balik ke Bandung. Hari itu, Wati pun datang membawakan sebuah surat dari Melin, sekaligus memberitahu Dilan bahwa beberapa hari yang lalu, toko emas ayahnya Melin mengalami perampokan. Dilan pun segera membaca surat itu, yang mana di surat itu, Melin menjelaskan mengenai perampokan di toko emas. Ayahnya yang mengakibatkan ayah Melin harus meninggal dunia. Karena hal itu, Melin pun kini dibawa ibunya untuk balik ke kampung halamannya, yaitu Semarang. Dilan, ini aku, Mary. Aku kerampokan. Dilan pun merasa sedih dengan semua ini, dan di bawah guyuran hujan, dalam hati Dilan pun berkata, Tidak menyenangkan, menjadi pelajaran bagiku. Orang selamat jalan Mary. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik. dan film pun tamat. Aduh, biasanya kita nonton film kisah cinta anak SMA, tapi sekarang malah nonton bocil pacaran. Sedikit kata-kata untuk hari ini. Kita pernah menjadi dua anak kecil yang percaya bahwa cinta pertama akan bertahan selamanya. Tapi seiring waktu, kita belajar bahwa tak semua cerita berakhir seperti dongeng, dan tak apa-apa. Sebab, kenangan tentang kita akan tetap hidup di tempat yang tak terjangkau oleh perpisahan. Perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Kita tidak tahu yang terjadi ke depannya. Mungkin perpisahan ini menjadi awal untuk kita saling memperbaiki diri. Atau mungkin Tuhan memisahkan kita, karena di depan sana sudah ada hal baik yang menunggu kita. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Adios, sempak Abu Jahal kebakar.